Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPW PKS DKI Jakarta Bang Khairuddin, juga yang sama-sama kita hormati Cing Ridwan, biasa saya nyebutnya nih karena apa namanya lebih tua dari saya. Ubannya udah lebih banyak kan dari saya. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Forum Silaturahim Pendekar Jakarta ya. Mana nih ketuanya, saya belum kenal juga nih, Bang Jack ya. Para pendekar sekalian, tokoh-tokoh pendekar yang hadir dalam kesempatan ini, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan bagi saya bisa berdiri di hadapan para pendekar yang kita sangat paham dan mengetahui. Oh, ada Bang Ustomi juga ya. Aduh ya. Bahwasanya para orang tua kita ya yang sedemikian rupa mempertahankan negeri kita, negara kesatuan Republik Indonesia, kebanyakan adalah para ulama yang mereka punya jurus-jurus sekaligus sebagai pendekar untuk menyelamatkan negeri kita tercinta Indonesia. Oleh karena itu, tentu saja kita perlu menjaga dan melestarikan ini sebagai warisan yang sekaligus ini menjadi amanah, agar supaya kapanpun negeri kita menghadapi ancaman, tentu kita akan siap tampil mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu kita mengenal betul karakter para pendekar itu adalah berani. Ibaratnya walaupun nyawa cuma satu ya, tapi siap banget ngadapin berbagai resiko-resiko, betul? Saya yakin abang-abang sekalian para pendekar, ini adalah sesuatu yang memang dalam dirinya, walaupun nyawa punya satu ya, siap kapanpun mengorbankan kalau itu diperlukan, betul? Apalagi kalau memang apa yang kita tunaikan adalah sebuah tugas suci ya, sebuah hal yang memang akan berdampak pada mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ahlan wa sahlan sampai mati di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini tentu Allah yang akan berikan balasan terbesar bagi kita. Itulah makanya kita melihat kalau flashback ke belakang, para pejuang kita, mereka hanya bermodalkan bambu runcing, senjata seadanya, tapi pantang mundur untuk menghadapi penjajah. Dengan senjata yang begitu lengkap, dengan senjata yang sedemikian lebih canggih dari apa yang dimiliki oleh orang tua kita, tapi mereka sedemikian siap untuk menghadapi di front-front pertempuran. Kenapa? Karena kalaupun dia punya nyawa satu-satunya dan kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu masuk dalam kategori fisabilillah. Nggak ada balasannya kecuali Allah masukkan ke dalam surga. Amin. Nah, jadi itulah kenapa kemudian sikap keberanian ini menjadi satu hal yang penting. Nah, oleh karena itulah dalam suasana-suasana kehidupan kita, tampilnya orang-orang yang berani menegakkan kebenaran ini adalah sebuah keharusan. Karena kalau yang benar ini tidak dibela, maka tentu akan digilas oleh kebatilan-kebatilan yang merajalela, betul? Nah, oleh karena itulah kita harus menampilkan ya, namanya sunnatullahnya. Kalau kebenaran dan kebatilan itu bertanding ada di satu level, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang harusnya menang kira-kira kebenaran apa kebatilan? Kebenaran.
ayatnya udah sangat jelas. Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya. Katakanlah kebenaran itu sudah datang dan kebatilan itu ya pasti sirna. Nah, begitulah sunatullahnya begitu. Kalau yang benar-benar ini betul-betul tampil, niscaya kebatilan itulah akan sirna. Masalahnya kita ini berada di golongan yang benar apa yang batil kira-kira? Insya Allah di golongan yang benar, amin. Oleh karena itu keyakinan kita lah harus menumbuhkan pada diri kita keberanian. Dan keberanian yang tumbuh dalam diri kita bukan hanya sekedar jago-jagoan. Orang gak salah ditantangin, bener yang kira-kira? Nah, gak bener. Tapi kalau orang yang memang betul-betul dia melakukan tantangan dan dia ada namanya dalam kebatilan, semena-mena berbuat zalim, nah, tentu tadi tampilnya orang-orang yang berani, tampilnya orang-orang yang berani menegakkan kebenaran, membela kebenaran, itu memang sebuah keharusan. Kalau tidak, ya sudah semuanya kita akan terlindas oleh ya kebatilan. Nah, Bapak-bapak, saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tentu kalau para pendekar ini apa namanya jurus-jurusnya jurus-jurus yang memang betul-betul fisik ya. Kadang-kadang pertarungan di parlemen ini banyak kan pemikiran-pemikiran ya. Kita sudah diskusi banyak sama saudara-saudara kita dari partai-partai yang lain, dari teman-teman yang lain, diajak berbagai masalah-masalah juga didiskusikan, ternyata nggak sampai juga ya. Ujung-ujungnya siapa? Ya tetap aja hal-hal yang kemudian yang menurut kita ya ini akan berdampak buruk pada masyarakat, kadang dipaksakan juga. Yaitu kemudian makanya kemudian di PKS menolak kebijakan-kebijakan itu. Contoh misalnya, dulu ada pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila, ya. Di haluan ideologi Pancasila itu dibahas kembali, ya. Kalau Pancasila yang sudah kita yakini dan kita sepakati bersama oleh founding father itu Pancasila yang hari ini ada. Tapi kemudian disepakati kembali. Adanya masuk sana pemikiran-pemikiran awal dari Soekarno. Yang kemudian Pancasila bisa diperas jadi Trisila. Dari Trisila bisa diperas lagi menjadi Ekasila. Ya. Kalau itu diberlakukan berarti nanti ketika diperas jadi Trisila bukan ketuhanan yang maha esa lagi. Namanya ketuhanan yang berkebudayaan. Bingung nggak kita nerapinnya? Nah, bingung ya. Nah maka itulah kemudian kita minta ini kita jangan mengurai kembali sesuatu kesepakatan yang udah utuh disepakati oleh para founding father kita. Karena kalau disepakati kembali kemudian mengurai kembali, kapan jadinya ya kita membangun apa namanya anak-anak bangsa ini? Kalau bahasa Al-Qur'annya disebutkan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ya, kata Allah di dalam ayat ini menceritakan dulu ada orang yang putus asa, patah hati, ya seorang wanita ditinggal mungkin oleh orang yang dicintainya. Nah, kerjaan sehari-hari apa? Itu benang yang ada ini disulam sampai menjadi kain. Tapi ketika udah jadi kain seperti ini, indah, bagus, nggak ada lagi kerjaan. Nah, lalu apa yang dikerjakan oleh wanita itu? Diurai kembalilah benang ini ya. Tenunan ini diurai sampai jadi benang lagi. Ya. Begitu selesai jadi benang ditenun lagi. Nah, gitu. Kerjaan seperti itu kira-kira kerjaan bakal selesai tuntas nggak? Nggak bakalan, nggak pernah jadi baju, ya cuma begitu terus. Nah ini nggak boleh kata Quran, ya jangan kamu seperti perempuan yang kemudian mengurai-ngurai kembali tenunannya itu. Nah makanya apa yang sudah disepakati oleh founding father pegang aja oleh kita dan kemudian kita siap untuk nyongsong masa depan negeri ini lebih baik lagi. Nah belum lagi pada masalah-masalah yang lain ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja banyak juga yang kemudian merugikan para pekerja kita. Di sana juga banyak berdampak pada lingkungan hidup kita. Kemarin saya ketemu Babe Idin, saya juga jelasin,
Kalau sekarang ini masih ada konservasi 30%. Di daerah aliran sungai ada konservasi, nggak boleh dibangun. Di Undang-Undang Cipta Kerja, konservasi itu dihilangin. Mau seluruh 100%-nya dibangun nggak masalah. Kira-kira kalau itu dibangun seperti itu polanya, ya banjir bakalan gede apa makin berkurang? Bisa kebayang udah makin gede, ya. Kenapa? Karena nggak ada daerah konservasi, nggak ada resapan air. Nah itulah makanya kemudian kita melakukan tadi penolakan, bukan asal menolak ya, tapi kita ingin justru apa yang kita lakukan ini bisa berdampak besar bagi masyarakat dan menyelamatkan masyarakat dan lingkungan hidup kita. Itulah kira-kira apa yang kenapa kemudian kita melakukan penolakan-penolakan dalam pembahasan rancangan undang-undang termasuk RUU IKN. Kenapa kita kemudian melakukan penolakan? Karena momentumnya nggak pas. Utang kita udah 6.700 triliun. Tambah lagi kalau kita pindah, itu kita punya beban lagi. Ada sekitar 460 triliunan yang harus kita bangun gedung-gedung di ibu kota yang baru. Ya, dalam situasi sekarang pandemi COVID-19 banyak masyarakat yang terdampak. Nah, kenapa nggak kemudian kita bangkitkan dulu ekonomi kita? Ya, berdayakan masyarakat-masyarakat yang kemudian terdampak pandemi ini, ekonominya hancur. Nah, baru setelah mapan, ya mungkin mau pindah juga, tinggal apa namanya disepakati bersama. Nah, kita kebayang aja nanti ke sana enggak yang apa pembangunannya mangkrak, ya. Nah, kita kebayang seperti itu. Nah, itulah barangkali bapak-bapak, para pendekar, para jawara, apa yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran. Sekali lagi saya sangat senang berada di tengah-tengah para jawara, para pendekar yang sangat saya banggakan karena keberaniannya. Bahkan ada yang memiliki prestasi di tingkat internasional, bahkan ya, bahkan yang sudah memiliki juga rekor muri. Bang siapa, Jakaria ya? Iya. Loh, saya kira ini contoh ya, contoh bagaimana justru apa namanya, bukan hanya sekedar peninggalan budaya, tapi kalau bisa tadi bisa justru menjadi prestasi. Dan ini menunjukkan bahwa pendekar-pendekar Betawi ini juga adalah siap untuk menyongsong apa namanya dengan olahraga prestasinya, dengan berbagai kreativitasnya. Dan ini bagian dari bukti bahwa ternyata pendekar di Betawi ini juga bisa berprestasi. Mudah-mudahan insya Allah ini bisa kita ikuti langkah-langkahnya, sehingga banyak anak-anak muda milenial yang sekarang hari ini juga apa namanya masih dalam kegamangan dan sebagainya, insya Allah siap juga untuk bergabung dalam barisan para pendekar sekalian. Ya, sekali lagi selamat pada Forum Silaturahmi Pendekar Jakarta yang sudah apa namanya menyatukan ya silaturahim dalam kesempatan ini. Dan mudah-mudahan dari silaturahim ini nanti ada langkah-langkah konkret untuk kita bisa terus mengembangkan budaya kita ya, dan terus bisa meningkatkan. Paling tidak tadi kalau misalnya setahun sekali dia lakukan apa namanya pertandingan silat dan sebagainya, kan ini indah. Apalagi tadi diadakan kalau ada budaya Betawinya juga ditampilkan ya, sehingga kita akan bangga, anak-anak kita juga akan bangga ya. Karena apa? Budaya kita ternyata begitu lekat dengan agama. Kita jadi pendekar, kita berani, tapi agama kita juga betul-betul memiliki kekuatan. Kita dekat dengan para ulama, kita siap membela para ulama, dan inilah yang harus kita lakukan, menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik. Saya kira itulah babe-babe, abang-abang, dan bapak-bapak, saudara sesepuh sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Dan mungkin saya titip ini ya Pak Khairuddin dan PKS-nya di Jakarta ya, biar bisa lebih
eksis ya. Itu karena saya zaman ini sekarang ini jadi presiden PKS. Ya, jadi kudu ajek gitu PKS-nya ya. Dari Pekojan ke Kayu Ringin. Ya, sehingga sejenak di Jalan Cagak. Biarin hujan, biarin angin, PKS harus tetap tegak. Ya. Nah, maka saya titip Bang Khairuddin dan PKS-nya. Saya sangat bergembira Bang Bustomi udah gabung jadi Dewan Pakar ya. Barangkali ada abang-abang sekalian juga tadi yang mau kita bergabung kemudian jadi caleg lah, jadi nanti bisa bergabung, hubungi Bang Khairuddin ini. Mudah-mudahan ini bagian dari langkah-langkah kita untuk bekerja dan bersinergi ya, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kerja-kerja kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.